Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho, HR 26 tahun ya. Saya juga sering diperbantukan atau teman-teman yang punya startup. Sekarang udah nggak berlaku ya startup ya, apa istilahnya UMKM gitu ya. Jadi sering dimintai tolong untuk ngaudit internal gitu ya. Karena kalau audit eksternal udah pasti dia kalau sudah PT gitu, kalau sudah apa. Saya juga ISO SNI juga. Jadi ada saya juga memiliki license audit internal dari hulu ke hilir, baik itu dari di sistem manajemennya, di sistem keuangan, di sistem marketing, biasanya tiga itu ya. uh, Sering dimintain tolongnya gimana ya, dimintain tolong apa-apa saja ya, kembali lagi itu kan lain ladang lain ilalang. Jadi saya sering membantu, hanya kita biasanya dari awal dulu rekrutmen kebutuhannya seperti apa dan lain sebagainya. Kali ini saya akan share tentang beberapa poin yang sering menjadi sebuah kendala atau sering muncul di UMKM yang sedang atau akan berkembang atau go big gitu ya. Jadi tadinya dengan karyawan 5 cukup, terus akhirnya mencoba untuk extend menjadi besar. Nah, itu membutuhkan sistem HR yang benar-benar tersistem, dan itu ada poin-poin untuk audit. Nah, ini saya cuma bicara tentang masalah yang sering terjadi ketika dia akan grow up. Saya sendiri praktisi HR ya teman-teman ya. Jadi sampai hari ini pun saya masih HR. Jadi jangan khawatir, bukan cuman omdo gitu ya. Baik, yang pertama adalah UMKM ini sering ketergantungan kepada figur ownernya gitu ya. Jadi semua keputusan, bahkan hal izin sakit, eh, pembelian ATK, terus kemudian kasbon, itu harus semua lewat owner. Jadi owner semua yang ngurusin owner gitu ya. Kebetulan ownernya sendiri juga biasanya nggak percayaan gitu ya. Jadi dia micromanaging kalau istilah saya tuh. Jadi belum bisa untuk dilepas gitu. Ownernya masih kayak, ini kalau gua nggak ada nih, kalau gua nggak hadir every single day, maka akan kacau gitu ya. Akhirnya si owner ini menjadi bottleneck bisnis gitu ya. Layar botol. Cari aja bottleneck itu apa, singkatannya gitu ya. Terus kemudian semua kalau nggak disistemkan, maka orang akan suka-suka hati gitu ya. Tetapi ketika dia dibuatkan sistem secara sistematis, terus sistem otorisasi, sorry. Jadi apa saja wewenang dia, apa saja otoritas dia di dalam satu perusahaan itu. And selanjutnya adalah masalah yang sering terjadi adalah rekrutmen asal kena, dalam tanda kutip. Rekrutmennya asal-asalan. Ini adalah pintu ya. Pintu dari mana kita akan bekerja sama dalam waktu yang lama, yang kita akan terus terang kalau nanti di manpower planning istilahnya itu, kita akan memilih manajer itu juga dari bawah, bukan nge-hire, kecuali kalau perusahaannya mampu nge-hire profesional manager gitu ya. Sama seperti saya dulu, saya direkrut sebagai as a profesional gitu ya. Jadi bukan yang harus dari awal ngasih tahu begini-begini. Jadi saya datang udah langsung siap kerja, karena saya HR generalis. Jadi dari hulu ke hilir, dari mulai rekrutmen, payroll, sampai dengan surat-surat yang sifatnya kebijakan eksternal, hubungan industrial, tapi saya nggak bahas itunya ya, karena itu general itu terlalu banyak poinnya. Tetapi di sini bahwa rekrutmen yang asal kenal tuh gimana sih? Nepotisme dan subjektivitas. Cilakalah Anda ketika Anda mempunyai bisnis, Anda hanya dikelilingi orang-orang yang ABS, asalkan Bapak senang, tetapi secara kompeten dia nggak mau belajar, dia nggak mau bertumbuh, dia nggak mau mempelajari hal yang sangat spesifik sehingga menjadi ahli di bidangnya. Gue kenal ownernya kok, santai aja gitu loh. Termasuk kedisiplinan juga itu sering disepelekan, karena kenal dengan ownernya ya gue masuk asal-asalan gitu ya. Jadi dia nggak punya pakem untuk, kecuali Anda merekrut profesional. Kalau profesional pernah kerja di, ikut apa, kayak saya pernah ikut Jepang gitu ya sebagai pihak ketiga. Jadi soal kedisiplinan ya sudah nggak usah di ini, itu sudah automatically gitu loh. Itu kalau menurut hemat saya, dan selama ini saya belum pernah ditegur tentang kedisiplinan pastinya gitu ya. Pertama, saya HR,
yang menerapkan. Kalau saya negur orang sering gitu, tapi bukan itu yang kita bahas. Jadi rekrutmen yang asal-asal yang tidak spesifik tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, skill set apa yang dibutuhkan perusahaan, itu yang membuat jadinya satu poin ini menjadi masalah, sangat masalah. And then, agar video ini tidak terlalu panjang, saya bahas yang ketiga, tapi nanti akan berseri teman-teman ya. Ini mumpung di akhir tahun ini saya bisa share karena banyak waktu. Yang ketiga adalah tidak adanya standar baku atau lebih ke SOP ya, standar operational procedure. Jadi masalahnya adalah karyawan bekerja berdasarkan lisan aja, berdasarkan instruksi lisan harian. Bayangin tiap hari Anda harus mengingatkan, reminder, capek ya gitu ya. Jadi misalnya si A nih, personil A yang sudah Anda plot untuk mengerjakan satu hal ini, ternyata dia nggak masuk nih hari ini, Anda otomatis menjelaskan lagi ke yang B dan nggak ada yang tahu tuh gimana caranya bekerjanya si A gitu ya. Nah ini kan tidak tersistematis dengan baik teman-teman ya. Jadi itu jadi gini, SOP perlu didokumentasikan itu adalah untuk mengubah budaya lisan menjadi budaya tulisan. Jadi kalau di yang lebih general itu peraturan perusahaan gitu ya. Padahal aslinya ketika kita dengan sudah ada SOP, sudah ada daily activity, sudah ada checklist kamu hari ini ngapain aja, itu kita nggak perlu mengulang-ulangi. Kalau saya sering saya tuangkan ke dalam video seperti ini. Jadi misalnya job desk si A, ketika ini sudah besar ya perusahaannya, maka saya akan bikin video tentang kamu tuh apa saja day by day yang kamu kerjakan, yang kamu report, yang kamu menjadikan pelaporan every day itu apa. Terus nanti setiap minggu kamu harus reportnya seperti apa, setiap bulan seperti apa, akhirnya nanti per semester, 3 semester dan lain sebagainya sampai per tahun gitu ya. Karena sudah di SOP dia dan saya rekam seperti visual video seperti ini, maka karyawan baru akan mempelajarinya dengan teramat mudah. Kalau tanyakan apa yang ada di video itu yang kamu nggak paham, saya selalu seperti itu. Jadi ketika dia bertanya di luar konteks, berarti kamu belum lihat videonya gitu aja. Itu lebih mudah transformasi ilmunya gitu ya. Baik teman-teman, nanti kita lanjut di video selanjutnya dan semoga bermanfaat, dan kalau kurang paham diulang-ulang lagi aja untuk para owner-owner gitu ya. Jadi terutama juga HR baru itu silakan. Monggo ya. Bye bye.